Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Ketika saat ini engkau tetap berjalan bersama-sama dengan Yesus, ketika saat ini engkau sungguh-sungguh merindukan akan kerajaan-Nya dan berjalan terus menuju kerajaan-Nya, maka apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Tuhan akan tetap pelihara engkau. Dia menjaga engkau. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar di saat engkau menghadapi berbagai persoalan hidup. Haleluya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, dapat menanggungnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia,
Kami semua anak-anak-Mu ya Allah ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati Bapa kepada kami. Roh Kudus yang akan membuat kami mengerti. Dan ketika kami mengerti, di sepanjang hari hidup kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan mengurapi hamba, menaruh hikmat perkataan dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba ucapkan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan mengatakan bahwa masa hidup kita di dunia ini 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya pun kalau sudah 80 itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa di dalam menjalani hidup di dunia ini 70 sampai 80 tahun itu, kita harus menyadari persoalan itu tetap ada. Masalah hidup itu tetap ada. Bahkan pencobaan pun akan tetap ada. Dan tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu manusia pun yang bisa menghindari akan hal ini. Apakah orang itu orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang hidup dalam kemewahan, orang yang memiliki pangkat jabatan, orang yang terhormat, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, semuanya pasti akan menghadapi persoalan hidup, semuanya pasti akan menghadapi masalah hidup atau pencobaan-pencobaan hidup. Dan tentu di dalam bentuk yang berbeda-beda, dalam kapasitas yang berbeda-beda. Jadi sekalipun kita hidup sebagai orang Kristen, kita hidup sebagai orang percaya, atau kita mengaku diri kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan berarti lalu kita akan hidup tanpa persoalan. Bukan berarti kita akan hidup tanpa masalah atau tanpa pencobaan. Semuanya itu pasti akan kita hadapi. Pertanyaannya adalah kenapa demikian? Saudara perhatikan baik. Semuanya itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita karena selama kita hidup, kita masih memiliki keinginan diri, dan keinginan itulah yang seringkali membawa kita kepada berbagai masalah hidup, berbagai persoalan hidup, berbagai tantangan hidup, atau berbagai pencobaan-pencobaan hidup lainnya. Karena kalau mau jujur saudaraku, selama ini kita hidup, kita seringkali lebih suka hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Ini persoalannya. Perhatikan itu, ini persoalannya. Itulah kenapa kita harus mengerti bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, seharusnya kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri. Dan firman Tuhan mengajarkan kita supaya di dalam hidup ini kita harus menaruh atau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan itu. Jadi ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus berani melepaskan setiap keinginan diri, lalu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, ya, supaya dalam hari-hari hidup kita, apapun yang kita lakukan,
kita mau belajar untuk melakukan semua itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Ingat, pencobaan itu tetap ada, masalah hidup tetap ada, tantangan tetap ada, persoalan tetap ada. Tetapi ketika kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak akan pernah berpikir bahwa pencobaan ini datang dari Tuhan. Tidak, karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah mencoba siapapun. Jadi kalau kita menghadapi masalah hidup, justru kita memiliki pikiran yang sebaliknya. Kita tahu bahwa kalau ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, berarti disitulah Tuhan ingin membentuk kita lewat persoalan-persoalan hidup itu, lewat masalah-masalah hidup itu. Disitulah kita dibentuk oleh Tuhan, supaya semakin hari kita semakin berubah, semakin hari kita semakin dibaharui, semakin hari manusia batinnya kita itu semakin cemerlang. Jadi kalau ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada pencobaan sekalipun, kita tahu satu hal. Seperti yang firman Tuhan katakan, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini kita harus menyadari akan hal ini. Kalau kita tahu, kalau kita sadar kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah, maka kita harus belajar untuk mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Gambaran besarnya itu, saudaraku, Allah memiliki rencana, Allah memiliki rancangan untuk mengembalikan kita, supaya kita bisa kembali menjadi manusia yang sejati. Kita bisa dikembalikan menjadi manusia seperti yang diciptakan Allah sejak semula. Gambaran kehidupan kita itu harus sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29, kalau kita lihat, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan itu, saudaraku. Panggilan kita itu adalah supaya kita bisa dikembalikan menjadi seperti yang diciptakan Allah sejak semula, yaitu menjadi manusia yang segambar dengan Allah, yang sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Dan manusia yang benar-benar segambar dengan Allah Bapa di sorga itu bisa kita lihat di dalam hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika berada di dunia ini, hidup di dalam keadaan yang sama dengan manusia. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam keadaannya sebagai manusia, semuanya itu sepikiran, seperasaan dengan Allah Bapa di sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi di dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan sesuatu mengikuti keinginan dirinya sendiri. Semua yang dilakukannya itulah kehendak Allah Bapa di sorga. Sekalipun di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga itu, yang mulia Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya harus rela mengalami penderitaan hidup yang sangat luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus tetap taat. Bahkan firman Tuhan katakan, Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, ini contoh hidup yang harus kita kenakan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi firman Tuhan katakan kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, itu tujuannya adalah supaya di dalam kehidupan kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak lagi melakukan segala sesuatu mengikuti keinginan-keinginan diri kita,
mengikuti hawa nafsu diri kita, tetapi apapun yang kita lakukan, semuanya itu seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalaupun ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, kita tidak pernah khawatir. Kita akan tetap memiliki pikiran yang positif, ya. Kita akan tetap berpikir bersama Kristus, kita cakap menanggung segala perkara. Saudara perhatikan itu. Bahkan kita harus berani melihat bahwa setiap pencobaan hidup yang kita hadapi itu merupakan suatu kebahagiaan, saudaraku. Orang yang benar-benar berkata percaya kepada Kristus harus berani memiliki gaya hidup yang seperti ini. Mungkin saudara akan berpikir ini konyol gitu ya. Pak Franky, ini gimana sih? Pencobaan kok dilihat sebagai kebahagiaan? Saudaraku, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua kalau kita baca, firman Tuhan katakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, perhatikan itu. Jadi kita harus mengerti, kalau ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, bahkan ada pencobaan hidup, kita tahu kita sedang berada di dalam ujian. Ujian apa? Ujian iman kita. Ingat, kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan. Kita ada di dalam pertandingan iman. Jadi kalau ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, kita tidak perlu mempersalahkan siapa-siapa, apalagi mempersalahkan Tuhan. Kita harus berani melihat bahwa setiap persoalan, setiap tantangan, setiap masalah, setiap pencobaan itu suatu kebahagiaan. Dan di balik semua pencobaan yang kita hadapi, di balik semua persoalan yang kita hadapi, di balik semua masalah hidup yang kita hadapi, kita akan mengerti Bapa di sorga izinkan itu terjadi supaya kita semakin diubah, kita semakin dibaharui, kita semakin dibentuk menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Kita semakin dimurnikan, saudaraku. Ingat apa yang firman Tuhan katakan tadi? Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau sampai ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, karena kita mengerti akan kebenaran ini, kita tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Itulah yang firman Tuhan maksudkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, kalau kita benar-benar mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, maka apapun persoalan hidup yang kita hadapi, tantangan hidup, masalah hidup, kita akan tetap kuat di dalam segala pencobaan yang kita hadapi. Perhatikan itu. Kenapa kita kuat? Karena kita menyadari bahwa apapun yang kita hadapi saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima ketika kita berada di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, kalau kita mau membaca ayatnya yang ke-18, firman Tuhan katakan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara perhatikan itu. Sementara ya, masa hidup kita kan 70-80 tahun. Tidak lama. Itu pun kalau kita kuat sampai 70 tahun. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar
mempersiapkan hidup kita, supaya setiap saat ketika waktu Tuhan tiba bagi kita, kita dalam keadaan siap sedia. Saudaraku, bahkan kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan yang lain, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 17, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, seharusnya kita kuat ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan seperti ini. Karena kita tahu kita memiliki pengharapan yang sangat luar biasa. Kita juga tahu di dalam segala keadaan, kalau ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, ada pencobaan sekalipun yang kita hadapi, Bapa di sorga tidak pernah membiarkan kita sendiri. Perhatikan itu. Bapa di sorga tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Selalu ada jalan keluar untuk setiap pencobaan. Kalau kita mau melihat 1 Korintus pasal 10 ayat 13, firman Tuhan katakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Garis bawahi kalimat yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita teruskan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan, saudaraku. Artinya kalau kita mampu melihat bahwa Allah Bapa di sorga adalah Allah yang setia, yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya, maka apapun yang kita hadapi, perhatikan ini saudaraku, apapun yang kita hadapi, artinya persoalan, tantangan, masalah, pencobaan apapun, kita tahu satu hal, Bapa akan tetap setia menolong kita, dan Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi, sehingga kita dapat menanggung semuanya itu. Inilah yang firman Tuhan maksudkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan itu saudaraku. Jadi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita tidak perlu takut, karena Allah Bapa di sorga tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Kalau ada yang harus kita takutkan adalah kita harus memeriksa seluruh hidup kita. Sebab jangan-jangan kita belum benar-benar hidup serupa dengan Kristus. Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Padahal firman Tuhan katakan, orang yang akan hidup selama-lamanya adalah orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi kalau kita tidak mengambil keputusan untuk berubah, jangan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, kita ditemukan dalam keadaan yang tidak berkenan. Saudaraku, pikirkan ini. Seberat apapun persoalan hidup, tantangan, masalah hidup, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, bahkan pencobaan-pencobaan hidup yang kita hadapi, seberat apapun itu, semuanya itu menjadi tidak berarti jikalau hidup kita ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena pada akhirnya kita akan menerima kemuliaan di dalam kerajaan Bapa di sorga. Sebaliknya, kalau kita hanya ingin hidup menikmati dunia ini, dan itu membuat kehidupan kita menjadi tidak berkenan, maka kita akan ditolak oleh Allah, terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami sadar sungguh firman-Mu sudah menyadarkan kami
Karena Bapa begitu mengasihi kami, dan mulai saat ini kami harus mampu melihat setiap persoalan, tantangan, masalah hidup, bahkan pencobaan yang kami hadapi. Kami harus melihat semuanya itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kami harus percaya bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami dan akan selalu menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup melakukan kehendak-Mu sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Saat ini kami mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.